Monggo. Aduh, selamat datang. Monggo. Sehat ngatur baik, sama-sama. Istimewa Yogyakarta dan rombongan berkenan memasuki tempat acara. Dan baik yang hadir di Gedung Pracumosono Komplek Kepatihan Yogyakarta maupun yang telah hadir secara daring, kami ucapkan selamat datang pada acara pencanangan Daerah Istimewa. Hormati Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada kesempatan hari ini hadir secara daring yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Daerah Istimewa oleh Menko Polhukam Republik Indonesia dengan tema Membangun Pola Pikir dan Budaya Kerja menuju wilayah kota bebas. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan. Pungli saat ini sudah berkonotasi menjadi suatu kewajaran yang ada dalam proses pelayanan publik. Sekurang-kurangnya ini sangat merebak sampai beberapa tahun atau sampai beberapa tahun terakhir sampai dikeluarkannya Perpres 80 tentang saber pungli. Dan saat ini tidak hanya terjadi pada level kementerian lembaga, namun sudah berkembang pada level Pemda, bahkan sampai level terkecil RT, RW sekalipun. Saudara, saya ingin menambahkan dari ini beberapa hal yang penting menurut saya terkait dengan ini. Pertama, saudara, pungli atau pungutan liar itu merupakan salah satu dari 7 jenis korupsi. Jadi korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, membiarkan orang untuk memperkaya dirinya sendiri atau korporasi secara melawan hukum, melawan aturan yang merugikan keuangan negara. Apakah pungli itu merugikan keuangan negara? Enggak. Tetapi keseluruhan pengertian korupsi itu ada yang tidak merugikan keuangan negara. Dulu ada seorang ketua MK tangkap sama APK, kamu korupsi, dibaca sama dia undang-undang, memperkaya diri sendiri. Oke, saya perkaya diri sendiri, melawan hukum dia, tapi saya tidak merugikan keuangan negara, kata dia. Nah saudara, di dalam undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi itu ada dimasukkan korupsi itu tidak merugikan keuangan negara tapi melawan hukum dan memperkaya diri sendiri. Misalnya suap, Anda nyuap hakim, itu korupsi meskipun tidak merugikan keuangan negara. Dia bilang saya tidak merugikan keuangan negara, dia ngasih uang ke saya katanya. Tapi kalau seorang hakim nerima suap membuat putusan itu yang merugi itu seluruh rakyat dan dunia pembangunan hukum. Dan mungkin kalau menerima suap untuk sebuah proyek itu potensi kerugian uang negara meskipun tidak langsung itu besar sekali. Nah saudara, di mana letak suap ini? Jadi suap itu ada 7 korupsi itu ada 7. 1, penyuapan, membayar tidak merugikan keuangan negara, tolong dong diurus gitu.
termasuk korupsi. Yang kedua, penggelapan atau penyalahgunaan jabatan. Oke, kamu saya urus ini tapi kamu kasih saya begini ya. Atau dia punya jabatan seperti yang baru terjadi di Jaksaan di suatu tempat itu, mobil sitaan karena perkara dipakai untuk keperluan keluarganya, tidak ada di rumah penyimpanan barang sitaan, ketahuan. Itu korupsi, penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga, pemerasan. Itu tadi minta saya punya kamu berbuat salah di kantor, ini rekamannya, peras, mau sampai saya kalau ini ingin dirahasiakan, peras lagi. Itu juga korupsi. Ada gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian yang tidak mengikat. Anda tidak minta, tapi dilarang kalau itu pejabat penyelenggara negara, dilarang. Kalau jumlahnya misalnya di bawah 10 juta, dilaporkan paling lama 30 hari sesudah sudah menerima. Kalau bisa kembalikan, tolak, serahkan ke negara, KPK atau kantor negara apa gitu. Begitu aturannya, gratifikasi. Tapi sekarang, dulu waktu saya ketua MK itu dikasih satu kontainer kurma oleh kedutaan Arab Saudi, jadi kurma untuk lebaran. Waduh, ini kalau dinilai harganya mahal nih. Saya serahkan ke KPK, ini kasih kurma, dikembalikan lagi ke KPK. Udah untuk Bapak dibagi aja ke pegawainya gitu. Tapi saya ingin katakan itu contoh. Yang KPK itu kalau biasa-biasa lah, masih seluruh makanan apa ya sudahlah nikmati aja, dimakan, dibagi ke pegawai dan sebagainya, itu sudah. Itu karena budaya, tidak apa-apa ya. Di dalam praktek tidak apa-apa, tapi itu masuk dalam rumusan itu tadi. Lalu ada konflik kepentingan, juga korupsi. Kalau ada proyek, tenderkan, dia bikin perusahaan sendiri diam-diam masuk ke situ, seperti seorang gubernur yang sekarang sedang di penjara. Dia proyek, dia bikin perusahaan dulu, dipasang ke APBD, sesudah APBD jadi dikasih ke perusahaan dia, kena. Kemudian perbuatan curang, ya bisa begitu tadi, perbuatan curang. Pokoknya curang-curang adalah orang, misalnya gini, ini ada anggaran dari negara untuk ditenderkan berapa? 10 miliar itu. Lalu dia tahu yang harus menang perusahaan ini, dibuat spesifikasinya, kamu harus pakai paku yang tidak ada di Indonesia tuh, syaratnya ditulis dari pakunya harus ini. Itu curang. Nah saudara, saber pungli itu hanya ngurus yang kecil, yaitu sektor pelayanan publik yang umumnya sehari-hari. Kalau APBN dan sebagainya, makna proyek itu urusannya KPK, urusannya Pak Kapolda, urusannya Polri, urusannya Kejaksaan Agung. Saudara, pemerintah tadi dalam tayangannya Pak Agung Budi Maroto itu ada deregulasi melalui e-government, elektronik. Apa isinya? Semua pelayanan publik akan secara elektronik. Sehingga beberapa tahun terakhir ini, karena ada gerakan saber pungli dan disertai dengan elektrisasi atau digitalisasi pelayanan publik yang ringan-ringan itu, sekarang pungli itu hampir tidak ada.
bukan tidak ada, hampir tidak ada. Hah.